Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam channel Wanda Official. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial singkat mengenai cara membuat bunga mawar menggunakan kain flanel. Wow. Ada yang sudah pernah lihat bunga mawar dengan kain flanel? Jadi kurang lebih seperti ini ya bunganya. Nah, kenapa saya ingin membuat konten ini? Mungkin di antara teman-teman belum ada yang tahu nih cara membuat bunga mawar dengan menggunakan kain flanel. Apalagi sekarang ini kan sudah memasuki bulan Februari. Menurut kepercayaan orang-orang di sekitar saya, atau mungkin teman-teman sendiri juga pernah melakukannya, bahwasanya kalau bulan Februari itu biasanya dipercaya sebagai hari kasih sayang, hari bertukar kado untuk sahabat atau yang tersayang dan lain-lain. Tapi sebenarnya menurut agama saya sih tidak seperti itu ya teman-teman, karena jujur aja kalau dalam Islam itu hari kasih sayang nggak mesti bulan Februari ya, pasti hari apapun juga bisa jadi hari kasih sayang ya. Tapi balik lagi nih, saya akan ngajarin kalian untuk membuat bunga mawar menggunakan kain flanel, karena ini lumayan hemat budget ya dibandingkan kita harus membeli bunga asli. Sedangkan kalau misalnya teman-teman juga masih bingung nih mau ngasih kado apa buat yang tersayang, bisa ya bunga mawar ini sebagai salah satu pilihan kado untuk teman-teman. Ada pertanyaan nih, Kak, kenapa sih harus pakai bahannya yang kain? Kenapa nggak harus bunga asli aja? Kan lebih cantik, lebih harum, lebih wangi dan lain-lain. Oke, saya jawab ya. Pertama, kalau bunga asli kita itu harus merawatnya dengan baik. Sedangkan saya sendiri saya itu belum tahu juga cara merawat bunga asli, bunga asli, bunga hidup itu seperti apa cara merawatnya supaya bisa bertahan lama. Karena kan kalau bunga mawar asli kan cepat layu. Pertama cepat layu, kemudian kalau nggak dirawat baik dia akan cepat busuk terus rusak. Sia-sia dong uang kita terbuang percuma gitu. Yang kalau kita pakai kain flanel bisa disimpan di lemari, bisa disimpan di lemari kaca, lemari apapun, atau dihindarkan dari tempat yang berdebu, tentunya akan lebih awet, bisa sampai 1-2 tahun ke depannya, bahkan lebih kalau kita bisa rawat dengan baik ya. Iya. Bahkan warnanya kayaknya nggak akan memudar deh, asalkan kita nggak kenakan dia di cahaya sinar matahari, karena kan katanya sinar matahari itu bisa merubah warna benda ya. Pokoknya sekitar seperti itulah jawabannya. Jelasnya kalau kita pakai kain flanel itu akan lebih awet teman-teman. Kemudian kita nggak akan sia-sia membuang-buang uang, atau memang kita sebenarnya nggak sia-sia juga sih karena buat orang yang bersaing, cuman lebih baik kalau kita menggunakan sesuatu yang bisa lebih awet sehingga bisa dikenang seumpama kita jodoh dengan dia, atau mungkin seumpama dia bisa terus selalu bersama kita. Semoga aja seperti itu ya, nggak ada yang jadi musuh atau mungkin nggak ada yang bubar dan lain sebagainya. Daripada kita banyak basa-basi, mendingan kita langsung lanjut aja untuk ke video tutorialnya. Oke? Sebelum kita masuk ke video tutorialnya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan share jika teman-teman suka. Dan apabila teman-teman mempunyai kritik dan saran, bisa sertakan di kolom komentar ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Di sini pertama-tama yang perlu kita persiapkan diantaranya itu yang pertama lem lilin atau biasa disebut lem tembak. Oh ya, jangan lupa lemnya ya. Kemudian yang kedua yaitu selotip pembungkus kawat bunga. Di sini saya anjurkan menggunakan yang warna hijau biar lebih bagus ya. Kemudian gunting bisa kalian gunakan gunting apa aja ya, gunting besar maupun kecil. Di sini ada kain flanel merah ya. Di sini saya gunakan kain flanel merah untuk kelopak bunganya. Kemudian ada kain flanel hijau
untuk daun dan pantat bunganya nanti. Lalu di sini ada kawat-kawat yang saya gunakan, yaitu kawat benrat. Kenapa saya memilih kawat benrat? Karena kawat benrat itu dia murah, lalu bisa ditemukan di toko bangunan di sekitar Anda. Oke, lanjut. Pertama-tama di sini kita siapkan kameranya, lalu kita gunting seperti di video itu. Untuk ukurannya kalian bisa kira-kirakan aja ya. Ini kita gunting untuk membuat kelopak bunganya. Ya, seperti itu kira-kira ukurannya. Kemudian kita akan lipat menjadi 2, lalu kita bentuk menyerupai kelopak bunga. Untuk gambarnya kurang lebih seperti yang saya tunjukkan dalam video ini ya teman-teman. Kurang lebih seperti bentuk kubah ya. Sebelumnya saya minta maaf ya teman-teman, karena di sini suasananya agak ribut karena saya melakukan perekaman ini di tempat kerja saya ya, di counter. Untuk bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Oke, bentuk kubah kecil. Lalu lakukan hal seperti di atas secara berulang sampai kita membuatnya kurang lebih 30 pieces atau lebih lah. Di sini saya melipatnya lagi untuk membuat ukuran yang lebih kecil ya teman-teman, dari ukuran di atas. Yang pertama saya buat ukuran lebih besar, yang kedua saya buat ukuran lebih kecil. Ya, gunting seperti sama seperti yang sebelumnya, menyerupai kubah kecil. Oke, di sini kita lihat ya, ukurannya beda ya teman-teman. Yang satu kecil, kemudian yang satunya besar. Kenapa? Karena kelopak bunga itu awalannya memang harus dari yang kecil kemudian menjadi ke yang besar. Kita buat hal seperti itu berulang hingga mendapat agak banyak ya, kurang lebih masing-masing 30 lah. Oke, lanjut. Kita akan buat pantat bunganya, atau apa ya biasa disebut ya, saya lupa nih. Tolong teman-teman yang tahu bisa sertakan di kolom komentar ya, namanya apa yang biasa ada di pantat bunga itu, seperti daun-daun kecilnya itu ya. Seperti yang saya lakukan pada kelopak bunganya, yaitu melipat dia menjadi 2 atau 3 bagian agar nanti saya tinggal potong-potong aja ya. Kemudian lipat lagi menjadi 2 seperti itu ya, lipat, kemudian lipat sekali lagi menjadi 4 bagian ya, seperti itu. Setelah seperti itu kita gunting menjadi seperti oval. Tidak oval juga sih, karena di bawahnya itu dia lancip dan ujungnya juga lancip. Kurang lebih seperti yang saya contohkan di video tersebut ya teman-teman. Mohon diperhatikan baik-baik ya, supaya tidak salah dalam menggunting. Dan kemudian setelah kita buka, hasilnya akan seperti ini. Iya ya. Oke, lanjut. Setelah jadi seperti ini, kemudian kita gunting sedikit sampai ke tengahnya. Gunanya apa? Agar nanti pada saat kita aplikasikan pada kelopak bunga dan kita masukkan di kawatnya tidak menyusahkan ya. Ya, kita taruh di kain merah supaya lebih kontras, lebih kelihatan buat teman-teman melihat contohnya. Ya, ini saya akan putarkan videonya secara lambat ya buat teman-teman yang seumpama belum paham cara memotongnya. Jadi seperti itu ya. Kita lipat menjadi 4 bagian, gunting seperti yang tadi. Ini saya perlambat ya teman-teman. Oh, mohon maaf kalau tangan saya agak kurang ke kamera, karena di sini saya melakukan proses perekaman sendiri ya teman-teman. Jadi mohon dimaafkan. Ya, lagi-lagi iklan lewat motor-motor, harap dimaklumi saja. Oke, sip. Bagaimana? Sudah paham belum cara membuatnya? Kemudian gunting lagi sampai ke bagian tengah. Buat teman-teman yang tahu apa ini namanya, mohon sertakan di kolom komentar ya. Soalnya saya juga kurang tahu nih, lupa namanya apa. Saya sebutnya sih pantat bunga. Oke, lanjut. Ini kita akan membuat daunnya. Ini kita lipat lagi menjadi beberapa bagian, hanya saja lebih langsing ya, lebih ramping lipatannya. Untuk daunnya di sini saya membuat daun yang lebih simpel dan sederhana ya. Saya tidak menggunakan solder atau yang lain-lainnya untuk
memperuncing daunnya atau seperti daun pada umumnya ya. Karena untuk tahap awal ini teman-teman cukup tahu cara pembuatan yang sederhana aja, karena kalau terlalu ribet takutnya teman-teman akan langsung pusing. Tapi nanti saya akan buatkan juga tutorialnya untuk membuat daun menggunakan solder ya, solder khusus yang biasa digunakan para pengrajin bunga flanel ya. Kurang lebih seperti ini ya cara memotong daunnya ya. Daunnya cukup yang sederhana seperti ini saja. Kita rapikan sedikit di bagian ujungnya supaya nanti tidak terlalu besaran. Oke, next lanjut. Ini saya akan memutar videonya secara lebih pelan. Perhatikan baik-baik ya di sini teman-teman. Kita potong dari ujung, kemudian menyerupai setengah oval, setengah bentuk daun. Ya seperti itu. Sisakan sedikit untuk tempat nanti lem lilin dan tempat untuk dikawatnya nanti ya. Oke sip, bagaimana? Mudah kan? Lanjutnya yaitu kita langsung ke kawatnya menggunakan kawat dendrat ya. Lalu siapkan juga selotip kawatnya. Buat teman-teman yang nanya nih, misalnya beli selotipnya di mana ya kak? Banyak ya dijual ya di Shopee. Harganya nggak tahu sekarang berapa. Ini saya belinya sudah 2 tahun yang lalu. Saya juga dulu belinya harga berapa lupa. Kayak kita gulung ya, kita gulung di bagian kawatnya seperti di video ini. Untuk proses gulungnya teman-teman harap lakukan lebih kencang ya, lebih rapat ya. Karena kalau tidak dirapatkan nanti ditakutkan bunganya itu akan longgar dan mudah goyang. Karena untuk selotip bunganya ini kita tidak lem, dia sudah ada lemnya tapi hanya sedikit. Jadi kalau misalnya tidak dieratkan, dia bunganya akan seperti goyang-goyang dan longgar, takutnya akan lepas seperti itu. Paham kan maksud saya teman-teman? Kita gunting ada bagian sisa dari selotipnya ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lakukan hal seperti itu secara berulang sampai semuanya selesai. Sampai di sini kalian paham kan cara pembuatannya? Mudah aja kok, tidak terlalu ribet. Dan di sini saya membuatnya benar-benar tutorial yang sangat sederhana dan mudah buat teman-teman untuk lakukan di rumah. Lagi-lagi iklan lewat, mohon dimaklumi ya. Di sini terlalu ribet teman-teman karena konter saya di pinggir jalan. Oke, ini sudah jadi berapa banyak ya? Sekitar 7 kayaknya. Lanjut. Kita siapkan lem tembaknya. Kenapa dibilang lem tembak? Karena bentuknya kayak pistol ya. Kita cok dulu ya. Pastikan lampu indikatornya menyala ya teman-teman. Karena kalau nggak nyala kalian nunggu sampai bengkok, dia nggak akan panas. Selanjutnya kita ambil kelopak bunga yang tadi kita sudah gunting. Kita ambil dulu yang ukurannya kecil ya teman-teman. Lalu kita oleskan lem atau aplikasikan lem pada ujung kelopaknya, ujung bawahnya seperti yang ada di video. Kemudian gulung kelopaknya seperti dalam video itu ya. Gulung dan rapatkan pada kawat ya. Usahakan dia terlem dengan rapat ya. Lagi-lagi kalau seumpama tidak rapat, tentu saja bunganya akan mudah goyang dan mudah lepas. Lakukan hal seperti itu berulang dengan memulai dari yang ukuran kecil ke ukuran besar. Isi bagian-bagian yang kosongnya ya teman-teman, bagian bunganya yang kosong supaya bunganya tidak terlihat botak ya, tapi terlihat lebih lebat kelopaknya. Buat teman-teman, daripada teman-teman membeli kado yang aneh-aneh, saya sarankan nih lebih baik membuat bunga seperti ini aja ya, lebih mudah, lebih simpel. Bahkan bunga seperti ini juga bisa kita pakai untuk usaha ya, kita bisa jual belikan, untungnya juga lumayan dan bisa buat pakai jajan buat teman-teman. Apalagi sekarang lagi covid nih, lagi susah nyari kerjaan, susah dapat uang jajan. Ini merupakan salah satu wadah buat teman-teman cari kerja ya.
Apa sih aku ngomong apa sih, nggak jelas. Sudah, intinya seperti itu. Buat teman-teman yang mau usaha bisa ya menggunakan hal seperti ini ya, menjual bunga. Apalagi sedikit lagi momennya. Tapi buat yang agama Islam nggak dianjurkan ya, lagi-lagi nggak dianjurkan. Oke. Ya, kita kembali ke bunga. Lakukan pengeleman seperti ini secara berulang, tutupi bagian-bagian yang kosong pada kelopaknya sampai bunga terlihat benar-benar full padat ya kelopaknya ya, agar lebih terlihat cantik dan rapi. Buat teman-teman yang seumpama ada kritikan dan saran bisa sertakan di kolom komentar ya teman-teman. Seumpama dalam video saya ada yang kurang berkenan nih dari teman-teman, atau kurang jelas videonya, atau ada tambahan apa yang harus saya tambahkan, atau mungkin selanjutnya saya harus buat video apa lagi, bisa ya sertakan di kolom komentar ya teman-teman. Nah, di sini bunganya udah jadi ya, udah kelihatan ya, sudah jelas seperti bentuk bunga. Lalu selanjutnya kita ambil pantat bunga yang tadi ya. Saya masih belum ingat namanya apa. Buat teman-teman yang tahu bisa tolong komen ya namanya apa. Kita lem di keempat bagiannya. Usahakan lemnya jangan terlalu banyak, jangan juga terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit ditakutkan dia nggak, aduh mohon maaf ada motor lewat lagi, ditakutkan dia tidak terlem dengan baik. Kemudian kalau terlalu banyak juga takutnya dia terlalu keluar-keluar kemana-mana, jadi jelek, nanti akan terlihat putih-putih seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita lem pada tengah-tengah kelopaknya yang tadi bentuknya agak runcing ya, yang kayak kubah itu. Kita lem dan kita lipat sedikit ke dalam. Kita bentuk menyerupai kelopak bunga mawar ya. Lakukan pada setiap kelopaknya ya teman-teman. Masukkan lem sedikit, kemudian kita lipat sedikit ke dalam seperti itu ya. Lakukan lagi ya seperti ini teman-teman. Ini terlalu banyak lemnya itu, seandainya terlalu banyak takutnya nanti kena tangan kalian juga, akan jadi panas atau akan jadi terlihat banyak sarang laba-labanya ya, putih-putih kemana-mana, jelek. Usahakan dalam memberikan lem dan melipatnya untuk lebih rapi ya teman-teman, supaya hasilnya juga tentunya akan lebih cantik. Di sini saya akan memutar videonya, saya percepat saja ya teman-teman supaya tidak memakan waktu lama. Lakukan hal seperti itu secara berulang-ulang sampai pada kelopak terakhir. Berikan lem sedikit, kemudian lipat juga sedikit seperti itu. Tekan sampai selesai. Oh iya teman-teman, saya mau nanya nih, kemarin pada saat, bukan kemarin ya, sampai dengan detik ini, dengan terjadinya pandemi virus COVID-19, apa aja sih aktivitas kalian di rumah? Apa kalian hanya makan tidur, nonton TV, main game, dan lain-lain, atau kalian punya aktivitas lain? Karena kan waktu itu pada saat awal pandemi banyak nih ya karyawan-karyawan yang dirumahkan ya, gara-gara virus COVID-19. Nah, buat teman-teman yang seumpama belum menemukan aktivitas, menemukan pekerjaan, bisa nih kalian memulai aktivitas dengan berjualan online, menjual buket bunga dengan menggunakan kain flanel. Selain bahan-bahannya yang murah, cara pembuatannya juga mudah ya, mudah dan gampang. Oke, lanjut. Ini kita sudah dapat 2 bunga ya, sudah dapat 2 bunga. Kemudian kita bikin terus-menerus hingga menjadi 5 bunga. Gimana, mirip nggak dengan bunga mawar asli? Mirip kan sekilas, tapi lumayan lah. Nah, setelah selesai tahap pembuatan bunga, selanjutnya kita lanjutkan ke tahap pembuatan daun. Di sini kita siapkan dulu tangkai yang sudah kita lilitkan dengan selotip bunga, lalu kita lem ujung daun seperti pada video di atas. Kemudian kita tempelkan pada kawatnya ya, lalu kita tekan-tekan. Usahakan kita menekannya sampai lem benar-benar kering ya, karena kalau belum kering terkadang dia akan terbuka sendiri.
kemudian akan menyisakan bentuk putih pada daun. Lakukan hal seperti di atas secara berulang ya teman-teman, sampai proses penggeleman daunnya selesai ya. Di sini saya menggunakan 5 daun untuk satu tangkai. Saya tidak menggunakan terlalu banyak daun ya, karena kalau terlalu banyak juga terlihat jelek menurut saya. Untuk teman-teman yang tinggal di daerah sekitaran Jayapura, Papua, khususnya Abepura, teman-teman bisa mampir ya ke Instagram saya dengan nama Wanda_Buket. Di sini saya menjual banyak ya beragam buket bunga, dari buket snack, buket uang, buket bunga, baik flanel maupun artiflame kalau nggak salah namanya. Kalian bisa mampir ya, cek IG saya ya, seumpama kalian mau membeli kado atau memberi hadiah kepada orang-orang yang tersayang. Untuk harga sendiri di sini saya menjualnya dengan harga yang relatif murah ya teman-teman. Nanti saya akan sertakan linknya di kolom deskripsi ya. Nanti kalian bisa cek langsung ke IG saya. Oke, lanjut. Di sini kita buat daunnya seperti yang sebelumnya kita lakukan secara berulang ya. Saya di sini menggunakan 2 tangkai daun ya teman-teman. Jadi kurang lebih 10 daun yang saya aplikasikan dalam 2 tangkai ya teman-teman. Oke, di sini kita sudah selesai buat ya. Nah, dapat kalian lihat ya, di sini ada 5 tangkai bunga yang tadi kita buat. Gimana, cantik kan? Cocok banget nih buat dijadikan hadiah. Bisa untuk kado apapun ya, bahkan untuk kado wisuda atau hadiah buat selesai ujian juga bisa nih buat teman-teman yang kuliah. 5 tangkai bunga dan 2 daun. Oke, gimana tadi tentang tutorial cara membuat bunga flanelnya? Gampang kan? Lebih gampang lagi kalau langsung dilakukan. Jadi kira-kira seperti ini ya bunga yang sudah jadinya teman-teman. Ya seperti ini. Cantik kan? Cantik kok. Selain cantik, lebih hemat budget juga, dan dia lebih tahan lama ya. Tapi tentunya kita nggak mungkin dong ngasih ke pacar kita atau ngasih ke sahabat kita yang tersayang dengan bentuk seperti ini tanpa dibungkus. Nanti kita lanjut ke video selanjutnya ya untuk cara tutorial membungkus buket bunga. Mungkin sekiranya sekian dulu ya video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You'll be alright.